Halo Sobat Komite, jumpa lagi di podcast Jalan Menuju Jurnalisme Berkualitas, disingkat Jujurli, persembahan Komite Publisher Rights. Saya Malika. Teman-teman, isu kebebasan pers bukan lagi sekedar isu jurnalis, dia adalah isu demokrasi, isu keadilan, isu masa depan. Nah, setiap tanggal 3 Mei, dunia memperingati World Press Freedom Day yang ditetapkan oleh United Nations sebagai pengingat bahwa kebebasan pers adalah fondasi masyarakat yang demokratis. Tahun ini peringatan WPFD 2026 di Indonesia akan digelar di Jayapura, Papua pada 4 hingga 5 Mei 2026. Kali ini akan mengangkat tema pers berkualitas untuk masa depan Indonesia yang damai dan adil. Tema ini selaras juga dengan tema global Shaping a Future at Peace. Kita tahu bersama kalau kondisi kebebasan pers bukan hanya di Indonesia ya, secara global saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak data, saya nggak mau paparkan di awal, nanti dalam perbincangan saja kita elaborasi. Tapi yang jelas Indonesia saat ini ada di peringkat 127 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Global 2025. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh tentang WPFD 2026 yang tahun ini digelar di Papua. Apa sih makna di balik tema yang diangkat kali ini? Kenapa juga dipilih Papua? Dan apakah peringatan ini bisa mendorong hadirnya perubahan yang nyata? Sudah bersama saya hari ini ada Pak Sasmito dari Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB. Kita sederhanakan jadi Publisher Rights. Komite Publisher Rights. Komite Publisher Rights. Gimana kabarnya Pak Sasmito? Baik, Malika. Halo sahabat komite semuanya. Ya, juga ada Pak Victor Mambor. Ini selaku Dewan Pengarah WPFD 2026 yang juga pemimpin umum tabloid Jubi. Halo. Halo. Wah, semangat. Baru datang dari Papua ya. Jauh sekali ya perjalanan ya. Ini yang pertama ke Pak Sasmito dulu ya, soal tema tadi ya, pers berkualitas untuk masa depan Indonesia yang damai dan adil. Kenapa tema ini yang diangkat? Iya, yang pertama kalau kita lihat situasi global hari ini itu memang catatan beberapa lembaga ada ratusan konflik yang terjadi di tahun 2026. Terbaru perang ya. Invasi yang dilakukan Amerika dan Israel ke Iran gitu. Nah ini tentu sebagai jurnalis, sebagai pers kita berharap bisa menyumbangkan perdamaian di tingkat global ataupun di nasional. Karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita mengangkat tema perdamaian gitu, tapi juga ada keadilan di sana. Jadi damai itu bisa tercapai kalau ada keadilan. Nah, yang frasa pertama jurnalisme berkualitas itu syaratnya juga ada dua ya kan. Yang pertama persnya harus bebas, terus yang kedua persnya harus berkelanjutan. Baru bisa berkualitas. Tanpa pers bebas, tanpa berkelanjutan, maka pers berkualitas itu tidak mungkin ada. Nah, itu kenapa kita kemudian mengangkat pers berkualitas untuk masa depan Indonesia yang damai dan adil. Dan kita ingin mulai dari perspektif di Papua untuk melihat Indonesia ke depan. Kalau ngomong soal pers berkualitas tadi kan disebut ada 2 indikator lah ya kira-kira. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita bisa bilang oh ini sudah pers yang berkualitas gitu. Dan saat ini situasinya udah begitu atau belum sih? Ya situasinya masih lumayan menantang. Masih menuju ke sana, perjuangan menuju ke sana gitu ya, karena yang soal pers bebas itu tadi kalau kita lihat data dari beberapa lembaga ya, datanya AJI itu kekerasannya masih banyak ya kan. Terus kemudian kasus ketenagakerjaannya makin kesini makin banyak ya, banyak PHK di mana-mana karena salah satunya isu keberlanjutannya ini tidak tercapai, yaitu banyak perusahaan media yang pendapatannya menurun di era disrupsi digital. Nah itu kenapa ini satu paket gitu ya. Kalau mau berkualitas ya persnya harus bebas dan berkelanjutan. Pendapatannya kita perbaikin supaya bisa memberikan upah yang layak, bisa menghasilkan liputan yang berkualitas gitu kan. Karena liputan berkualitas kan mahal ya. Nah, itu kenapa kita mendorong dari komite memang mendorong supaya
persnya itu berkelanjutan pendapatannya, terus kemudian liputannya juga berkualitas. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Kita mau dengar juga dari Dewan Pengarah WPFD ya terkait dengan tema. Kira-kira nanti tuh akan bentukannya seperti apa ya kalau dengan tema seperti itu WPFD-nya akan ada apa aja sih? Ya sebenarnya tidak berbeda dengan yang tahun lalu ya yang di Jakarta. Cuma kita lebih menekankan nanti pada tadi perdamaian yang disebut Pak Sasmito tadi. Karena ya kondisi bukan pers tapi kondisi dunia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita melihat di Papua konteks lokal tuh tadi Pak Sasmito menjelaskan konteks globalnya ada serangan Amerika dan segala macam itu. Tapi kalau di Papua juga situasinya seperti begitu. Jadi ada konflik, ada tembak-tembak, ada pembunuhan dan pasti suatu saat mungkin saya tidak berdoa atau mendoakan tapi suatu saat mungkin akan ada wartawan yang menjadi korban juga dari situasi seperti itu. Nah, itu yang kita mau coba setidaknya menyebarkan perdamaian lah dari kegiatan yang akan kita buat nanti. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesial, cuma lebih kepada penekanan kepada perdamaian dalam konteks lokal. Kalau tadi disebutkan Mas Asmi itu kan konteksnya global. Jadi kita lebih melokalkan itu. Tapi mungkin yang tahun lalu nggak terlalu tahu ya dengan agendanya tuh ada apa sih biasanya yang rutin gitu ada di WPFD? Itu pasti ada berapa diskusi, berapa seminar. Kalau yang kita rencanakan di sana kan ada seminar AI, terus jurnalisme lingkungan, terus ada jurnalisme damai dan nanti mungkin yang akan ada deklarasi. Jayapura ya, iya. untuk pers yang damai dan berkualitas. Ini pemilihan tempatnya terus di Papua ini karena apa ya? Pertama ini kan jauh ya buat. Kenapa Papua sih ada apa gitu maksudnya? Jauh itu kan kalau kita lihat dari Jakarta. Mana dulu ya. Saya juga dari Jayapura ke Jakarta kan jauh. Gantian kita ini harus ke sana. Tapi kenapa Papua sih gitu? Apa gitu yang? Ya kalau dari komite kan selama ini kalau ngomongin kebebasan pers selalu dari kacamata Jakarta ya. Mungkin bukan selalu tapi kita banyak ngelihat kebebasan pers dan sebagainya itu dari kacamata Jakarta atau pusat gitu. Nah, sesekali kita perlu mendengarkan gitu ya perspektif dari teman-teman di Papua, di Indonesia Timur ketika ngomongin kebebasan pers itu bayangan mereka seperti apa, usulannya seperti apa. Karena kan cukup banyak tantangan juga ya di Indonesia Timur terutama di Papua. Nah, ini kita ingin coba mendengar suara, usulan, masukan dari teman-teman Papua atau Indonesia Timur dan itu bisa kita dorong menjadi kebijakan nasional ya, baik terkait persnya ataupun terkait isu-isu yang lainnya karena pers tidak berdiri secara sendiri-sendiri, dia bisa menjadi penentu perdamaian dan sebagainya yang ingin kita dorong juga di WPFD 2026 ini. Tapi ada situasi yang lain nggak sih? Kalau dulu kan sempat ya, atau aku nggak tahu apakah masih gitu ya, jurnalis asing misalnya sulit sekali misalnya untuk masuk ke Papua misalnya gitu. Kalau sekarang apakah masih sangat terbatas begitu ya? Ini situasinya seperti apa sih? Sebenarnya kalau sekarang situasinya masih sama. Masih sama aja, belum ada perubahan. Ya. Kita juga kan membawa WPFD ke sana tuh supaya orang bisa lihat sebenarnya. Mungkin orang masih memandang Papua nih sebagai tempat yang menakutkan, membuat orang-orang ada masalah atau ada dihalangi untuk datang ke sana. Tapi sebenarnya ya faktanya memang ada konflik, ada penembakan segala macam itu ada. Tapi kan tempatnya Papua ini besar sekali. Yang kita pergi ini Jayapura yang sudah sekian hampir lebih dari 50 tahun itu sudah jadi ibu kota provinsi. Jadi Jayapura ini tempat yang relatif aman lah. Jadi kalau wartawan-wartawan asing atau semua orang mau datang ke Papua, welcome ke Jayapura. Nah itu yang kita mau menunjukkan juga. Jadi tidak semuanya yang menurut orang bahwa Papua itu menakutkan, itu nanti bisa dilihat. Oh tidak seperti begitu. Jadi kita akan ada
diskusi. Mungkin moga-moga kita ada field trip, mungkin ke perbatasan atau kemana. Tapi intinya bahwa kita mau menunjukkan bahwa Papua itu baik, aman-aman saja untuk didatangi oleh semua orang, termasuk wartawan asing itu. Itu saja sih. Itu ya. Dan nanti mungkin siapa aja sih komunitas yang akan terlibat gitu ya di WPFD? Nah, pertama itu mahasiswa ya. Mahasiswa. Terus publik. Ya, karena kita akan bikin ini di kampus ya, di Universitas Cendrawasih. Nah, kita berharap komunitas-komunitas apa mahasiswa ini bisa terlibat aktif, karena mereka kita mau bilang apa, ujung tombak lah ke depannya mereka ini akan, selain wartawan-wartawan dan publik secara umum. Terus mungkin kalangan akademisi ya, mereka akan terlibat juga, anak-anak SMA juga. Wow. Jadi mereka akan dilibatkan. Anak-anak STM yang nanti. Ya. STM ya? STM juga bisa. Okay. Sekarang ada STM apa nih? Ada STM apa? Jurusannya nih? Yang grafis atau media gitu. iya, media ada. Media, sama ya. apa nih yang coding-coding itu? Oh, program ya, Iya, bikin program. Ini menarik ya, karena kan sekarang kok kita lihat tuh mulai decline ya jurnalis gitu saat ini yang mau jadi jurnalis ya. Bahkan di beberapa kampus tuh bahkan tutup gitu ya jurusan jurnalistik gitu ya, nggak ada lagi, atau mungkin ada bentuknya peminatan gitu, nggak ada banyak lagi gitu. Apakah ini ada tujuan ke arah sana gitu, ngundang mahasiswa, terus kemudian pelajar gitu untuk ikut lebih awal tahu tentang bagaimana sih kehidupan jurnalisme itu apa dan segala macam gitu. Iya, seperti dijelaskan Pak Victor tadi, memang kita kan butuh kader ya, kader-kader jurnalis masa depan gitu. Nah itu kita akan ada beberapa kegiatan yang menarik, seperti yang kita gelar di Jakarta tahun lalu di WordPress Freedom Day ya kan. Nanti misalkan bagaimana menjadi presenter gitu kan. Okay. Kan ada kawan dari Papua yang cukup populer. Siapa itu Pak Victor yang rencananya akan kita... Irsa namanya, Irsa ya. Nah nanti ini harapannya teman-teman muda SMA, STM ataupun mahasiswa bisa gabung di kegiatan itu. Kalau mau yang serius-serius ada ya kan, pelatihan investigasi, pelatihan AI for journalism, data, jurnalisme damai dan sebagainya gitu ya, termasuk sosialisasi komite nanti, komite publisher right. Bagaimana cara melakukan negosiasi dan sebagainya, itu nanti mungkin ada sesi itu juga. Tapi yang seru-seru nanti ada, kita akan bikin untuk teman-teman yang muda. Jadi silakan hadir nanti di tanggal 4 sama 5 sih kita. 4 sama 5. 4-5 Mei. Itu kayaknya padat ya 2 hari acara. Malam kita ada kegiatan juga. Oh ada kegiatan. Jadi malamnya nanti akan ada kegiatan stakeholder meeting di tanggal 4 itu. Kita kumpulin seluruh komunitas pers di sana, kumpul bareng ya. Ada AJI, JTI, PWI, terus kemudian mungkin pemerintah provinsi, perwakilan dari Dewan Pers, komite. Kita ngomong atau kita bahas yang deklarasi Japura tadi. Jadi deklarasinya nanti kita bahas malam, paginya kita atau di akhir acara kita deklarasikan bareng-bareng. Ini deklarasi udah ada draftnya belum sih? Atau baru akan nanti di sana dan sebetulnya tujuannya apa ya ada deklarasi ini? Nanti kawan-kawan Papua sih yang akan menyusun ya. Jadi sekali lagi kita sebenarnya emang ingin mendengar perspektif dari teman-teman Papua. Draftnya nanti akan disiapkan bareng-bareng. Tapi intinya dari deklarasi itu ya kita ingin pers kita itu menjadi berkualitas gitu. Nah untuk berkualitas perlu apa aja, itu yang nanti kita akan susun di deklarasinya. Misalkan pemerintah harus mendukung atau memberikan insentif untuk perusahaan media, terus kemudian persnya perlu dibuka gitu ya, termasuk juga misalkan teman-teman riset dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan bahas bareng-bareng ya di tanggal 4 malam di stakeholder meeting. Oke, jadi itu tadi acara 2 hari padat banget ya. Dan sekarang ini berarti lagi masa persiapan ya. Untuk menuju ke hari H masih cukup banyak waktu. Tapi mungkin bisa di-spill siapa-siapa aja sih yang udah akan bergabung di dalam kegiatan itu dari lembaga atau komunitas mungkin.
Ya sebenarnya secara praktis kan kawan-kawan di Papua yang menyiapkan untuk kegiatannya terus kemudian kolaborasi. Tapi kalau dari komite tentu kita nanti akan mengajak dari Dewan Pers, dari Bappenas yang punya concern soal keberlanjutan media, keberlanjutan pers, terus kemudian juga dari eh, kita berharap beberapa kementerian lembaga juga hadir, Kementerian Keuangan yang dia punya banyak insentif yang harus kita tagih sebenarnya supaya persnya hidup. Terus kemudian dari Kementerian Hukum ya yang sedang menggodok soal Undang-Undang Hak Cipta, sama di KSP itu ada Deputi 5 dulu ya, Deputi 5 KSP dan Kemenko Polkam yang Deputi 5-nya juga yang fokus di isu keberlanjutan pers ya. Jadi kalau dari komite sih berharapnya kementerian lembaga itu bisa hadir dan kita menagih komitmen lah ya dari negara untuk apa yang bisa diberikan supaya persnya hidup dan berkelanjutan gitu. Tapi kalau yang dari ini kayak kawan-kawan Papua ya yang sejauh ini ya, kita kan mengundang beberapa lembaga dan organisasi untuk terlibat untuk menyelenggarakan workshop yang baik yang di Jakarta yang levelnya nasional atau internasional, kemudian yang di lokal juga. Jadi ada beberapa lembaga juga yang sudah berkomitmen untuk bergabung untuk ikut setidaknya menyumbangkan kegiatan. Misalnya ada workshop AI, kemudian ada workshop di jurnalisme lingkungan dan lain sebagainya. Kita masih buka kesempatan untuk lembaga-lembaga kalau mau bergabung dalam kegiatan ini. Sebenarnya semakin banyak, ya tentu 2 hari tidak bisa banyak ya, tapi semakin banyak yang bergabung itu semakin bagus. Karena kalau saya tidak tahu, kalau Sasmi itu kan sudah berapa kali ke Jayapura. Kalau aku sebentar lagi. Jadi bagaimana melihat Papua itu kan? Nah ini yang kita mau supaya orang-orang di luar Papua tuh melihat Papua seperti apa, itu yang mau kita bukalah gitu. Jadi semakin banyak yang bergabung ke Papua, bergabung menyelenggarakan kegiatan ini semakin bagus. Jadi ini sekaligus undangan buat siapapun yang ingin join ya. Kita mengundang seluruh stakeholder yang bersinggungan dengan dunia pers ya untuk bareng-bareng bikin kegiatan ini di Papua gitu. Terutama yang belum pernah datang ke Papua tadi ya. Terutama yang belum pernah datang ke Papua, ini undangan langsung ya. Nanti itu bisa menghubungi teman-teman dari ini ya, panitia WPFD Papua. Jadi panitianya juga itu semua ini wartawan dari berapa media ya, banyak lah. Jadi kita buat satu kepanitiaan yang terdiri dari banyak media, hampir semua yang ada di Jayapura. Belum ada undangannya nih. Karena ya kita sekarang menunjukkan bahwa kita bisa nih, kan orang selalu melihat Papua ini tidak bisa. Saya berapa kali berupaya untuk membuat event nasional yang berhubungan dengan dunia pers dan jurnalisme di Papua, di Jayapura, tapi tidak pernah berhasil. Karena orang selalu bilang ada takut juga. Takut dan biayanya mahal. Iya, takut, jauh, mahal gitu ya. Sebenarnya kan kalau dipikir kita juga ke Jakarta tuh mahal juga kan. Jauh juga, tapi tidak takut. Mungkin sekarang ya kita coba untuk sedikit balikan bagaimanapun kita ini dalam satu negara Indonesia. Jadi harus adil, harus saling tahu, harus saling mengenal gitu. Kita mau seperti begitu, selain intinya itu jurnalisme. Kurasa memang cuma ada di mindset aja kok soal takut, jauh, mahal ya kan. Mungkin nanti kalau udah sering ada banyak, apalagi lewat kegiatan ini ya. Iya baru aja dari Papua kemarin biasa aja gitu, kayak baru aja habis dari mana gitu ya. Nggak terasa lagi lebih jauh. Nah mungkin apa yang akan lebih jauh dilakukan oleh komite nih ya. Sekarang ini kan isunya yang lagi rame soal soal platform, soal konten, soal perjanjian dagang misalnya gitu. Ini akan ikutan dibahas juga di sana? Ya tentu itu pasti akan menjadi salah satu pembahasan ya di seminar ataupun di stakeholder meeting ya. Saya sih menduga akan menjadi pembahasan di seminar dan stakeholder meeting karena
Itu menjadi isu yang sedang dibahas oleh komunitas pers ya. Minggu lalu kita juga kumpul dengan organisasi pers membahas dampak dari perjanjian dagang Indonesia dan Amerika gitu ya. Karena kalau kita lihat di ketentuan perjanjian itu kan sifatnya sukarela ya kan. Jadi platform itu bisa secara sukarela bekerja sama dengan perusahaan pers, baik bagi hasil ya, lisensi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di peraturan presidennya itu kan wajib gitu kan. Judulnya aja peraturan presiden tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Jadi ada tanggung jawab, ada kewajiban di situ dari sholat. Kalau kita sholat wajib ini menjadi sholat yang sunnah atau apa itu. Jadi tentu merugikan ya yang tadinya diwajibkan ini menjadi sukarela. Nah dari komite kita berharap akan ada banyak masukan juga nanti di WordPress Freedom Day dan akan kita sampaikan ke presiden ya karena tentu masukan itu kan baik ya dari terutama dari berbagai daerah gitu ya supaya pemerintah juga mendapatkan input yang yang baik untuk perusahaan pers ya. Bisa jadi mungkin karena kurang mendapat masukan ya akhirnya ditandatangani langsung gitu kan. Nah, jadi saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang baik dibahas dan itu jadi masukan. Makanya kita nggak mau hanya memperingati WPFD aja, tapi ada yang bisa ditindaklanjutin dan mengubah kebijakan baik di tingkat lokal maupun di level nasional ya dari WPFD 2026. Jadi kalau peringatan ya nanti kita cuma peringatan. Tapi ini udah jadi daging banget sih ya kegiatannya, karena juga emang isunya lagi sangat relevan untuk direspon ya terkait dengan perjanjian itu. Dan ini saya pikir bukan isu di Indonesia aja ya, tapi isu global juga ya terkait perjanjian dan sharing data dan sebagainya gitu. Termasuk juga terakhir kalau kita baca di perjanjian itu kan soal investasi asing di media. Untuk media-media ya kan. Broadcast media. Ya itu kan sekarang dibuka gitu ya, boleh 100% ya. Nah itu saya pikir juga perlu didiskusikan ya. Yang terbaik seperti apa gitu. Kalau di undang-undang pers kan dibatasi ya, nggak dibuka 100%. Oke, terima kasih Pak Sasmito dan terima kasih Bang Malika. Victor sudah hadir ngobrol di sini soal WPFD yang seperti biasa ini bukan hanya sekedar agenda tahunan ya. Apalagi untuk tahun ini akan ada deklarasi, akan ada obrolan yang sangat serius yang mudah-mudahan ada dorongan yang konkret ya. Serius dan senang-senang. Serius dan senang-senang karena ada banyak sekali kegiatan workshop ya, dan itu untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar. Jadi sukses untuk acaranya nanti di bulan Mei tanggal 4 dan 5 dan kita undang semua yang mau datang ke sana ya untuk mengikuti kegiatan itu, juga belajar bareng-bareng lah ya dan berdiskusi ataupun ikut workshop. Dan ini kemana ya informasi seputar WPFD nanti kita bisa lihat? Iya nanti untuk update-nya bisa dilihat di media sosial yang ada gitu ya, yang biasa kita gunakan yaitu Press Freedom di Instagram. Di websitenya juga ada pressfreedom.id, nanti juga bisa dilihat di websitenya komite, websitenya Jubi juga nanti mungkin bisa dilihat bareng-bareng. Dan nanti untuk rangkaian kegiatannya juga akan kita buat secara hibrid ya, tapi harapannya semua masyarakat pers di seluruh Indonesia ataupun di Asia Tenggara bisa merapat ke Papua dulu. Bisa merapat ke Papua ya kan. Nanti kita makan papeda bareng-bareng di Jayapura. Saya berharap seperti tahun kemarin juga. Yang bukannya kalau tidak bisa menteri ya wakil menteri lah. Kalau tidak bisa menteri wakil menteri lah. Menteri lah ya. Masa sih gak datang ya. 2026 nih. Jangan wakil menteri lah. Ya harus. Ya ke Papua lah. Ke Papua lah. Ditungguin Pak Victor untuk makan papeda. Dan semua teman-teman pers yang ada di sana. Baik, kalau gitu kita tutup sampai di sini podcast Jujurly. Saya Malika, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.